Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Petikan kalimat inilah yang selalu menjadi kalimat sakral dan dikenang selamanya dari seorang Baharudin Lopa. Sang pendekar hukum Indonesia yang tak pernah terlupakan. Itulah julukan yang kerap diberikan kepada Baharudin Lopa, seorang penegak hukum yang berani memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun disikat, tidak peduli pejabat atau kaum penguasa sekalipun. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Itulah prinsip yang dipegang teguh Baharudin Lopa. Pertanyaannya, seperti apa sosok kejujuran dan kesederhanaan Baharudin Lopa? Dan benarkah kematiannya dianggap wajar setelah baru sebulan menjabat sebagai Jaksa Agung? Untold Story bersama saya, Zakia. Ya. Boleh dikatakan sangat muda lah. Jadi jaksa itu umur 23 tahun. Ya. Lalu 2 tahun kemudian ditunjuk sama Jenderal Yusuf menjadi bupati di salah satu kabupaten, Majene namanya. Sekarang jadi Sulawesi Barat ya, dulu Sulawesi Selatan. Ya, jadi bupati 2 tahun, ya. Misinya berhasil. Kembali jadi jaksa lagi. Kita selalu bertanya kenapa harus pilih jaksa gitu kan, ya kan, sebagai karir. Ya. Dibilang itu jaksa itu panggilan hati nurani, ya, dan pekerjaannya mulia karena menegakkan hukum. Itu apa saja tugas Prof. Hamzah sebagai staf khusus? Itulah bagaimana membuat surat dakwaan nanti ya kemana mau kejar Akbar Tanjung disuruh Pak Gus Dur tangkap Akbar Tanjung itu, dia mau kejar Akbar Tanjung. Jadi dia bilang nanti kita ke puncak ya sama Yamin, ada jaksa Yamin. Pitsus saya dipakai, tidak pernah didengar jaksa Agung Pitsus. Ya, ada banyak nama-nama besar ya ketika Pak Baharudin Lopa itu menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2001. Nama tadi Nur Salim, Syamsul Nur Salim, Prayogo Pangestu, kemudian Akbar Tanjung, Arifin Panigoro, hingga Ginanjar Kartasasmita waktu itu ya. 3 itu. Nama-nama besar waktu itu. Iya, jadi 3 perintah itu diangkat Jaksa Agung. Tapi sebenarnya apa misi utamanya Pak Baharudin Lopa ketika menjabat sebagai Jaksa Agung? Karena dia itu mau tegakkan hukum benar-benar berantas korupsi. Itu misi utamanya. Misalnya di otaknya
saat Baharudin Lopa masih menjabat sebagai Dirjen Pemasyarakatan. Bapak ini menerapkan kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kami para staf ini, ya berarti nama Dirjen ya. Kalau mungkin zaman sekarang kan banyak yang jual beli jabatan itu. Bapak itu kalau mau nempatin siapapun, namanya kalapas itu pasti orang rebutan. Tapi nggak ada yang berani ngadep Bapak. Membawa sesuatu pasti agak diomelin, ditolak. Karena saya mau filter ya, ada tamu siapa, itu kan urusannya apa. Jadi harus tegas dulu, kalau nggak ada urusan yang lain, Bapak nggak mau terima. Menurut beliau, menjadi seorang jaksa penegak hukum harus berani. Ya. Kenapa bisa berani? Karena harus berlandaskan, karena punya iman dan kejujuran. Jadi kalau ada Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. terkenal dengan bersih, Ya. jaksa yang bersih gitu. Jadi di setiap kesempatan beliau ceramah, ya, atau berbicara di mana gitu, itu selalu mengatakan bahwa jaksa itu harus bersih sebersih-bersihnya, karena pekerjaannya menegakkan hukum dan membersihkan yang kotor-kotor. Tapi ada tidak cerita yang ada orang yang berusaha menyuap Pak Baharudin Lopa itu pernah ada tidak? Ada katanya, ada tuh. Misalnya Tidak- apa saja? Tidak usah saya sebut namanya, tidak enak itu. Pengacara itu. Pengacara yang pernah masuk penjara juga baru-baru keluar ini. Dan dia bisa nerka siapa itu. Dituduh terima menyuap di Medan itu. Ini kan dengan sikapnya yang begitu tegas pada masa itu ya, Orde Baru begitu, menegakkan hukum yang begitu tegas dan langsung mendapatkan juga jabatan yang tinggi. Ada tidak mungkin teror-teror yang pernah didapatkan dan dirasakan juga Pak Iskandar mungkin ketika kecil atau remaja? Ya, jadi begini, selama beliau berkarir, terutama sebagai jaksa ya, terutama pada saat menjabat sebagai Kajati, nah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi maksudnya. Kalau intervensi pasti ada, intervensi ya, intervensi. Saya kasih contoh misalnya pada saat menjadi Kajati di Kalimantan Barat, beliau menangani kasus penyelundup kayu. Ya. Itu ada backingannya dari orang yang power dan berkuasa lah saat itu. Ya. Lalu pada saat menjabat sebagai Kajati di Sulawesi Selatan, ya, itu juga fenomenal juga itu. Menangani kasus pengusaha yang notabene kebal hukum. Itu juga punya. Kalau bicara ancaman, sepengetahuan saya selama bersama beliau itu tidak ada ancaman, baik secara verbal maupun fisik ya. Walaupun
ancaman itu bisa saja datang ya. Ya. Bisa saja datang setiap saat. Apalagi tadi dikatakan banyak backing kuat juga begitu ya. Walaupun bisa datang setiap saat. Namun beliau tidak gentar. Tidak gentar sama sekali terhadap semua ancaman. Karena beliau itu saya jadi sedikit emosi nih. Nggak apa-apa, Pak. Hanya takut sama Allah SWT. Tapi ada juga yang mengancam saya, telepon, Pak Andi, kalau Akbar Tanjung ditangkap, ditahan, satu kompi tentara akan bebaskan dia. Ada kawan saya telepon seperti itu. Saya yang ditelepon bukan Lopa. Oke. Maka itu saya bilang sama Lopa pelan-pelan. Dicuriga juga sama saya bilang, Pak, pelan-pelan. Ancaman-ancaman itu juga diterima oleh Baharudin Lopa? Enggak. Ancamannya melalui saya ke saya. Orang terkenal itu yang bilang sama saya, satu kompi tentara akan bebaskan dia, bikin malu kejaksaan kan. Oh. Tapi saya tidak bilang sama Lopa, saya diam aja. Apa yang membuat Anda tidak menceritakan hal tersebut ke Pak Baharudin Lopa? Mengenai apa? Mengenai ancaman yang diterima. Ya, saya pikir nanti dia bongkar, panggil itu orang yang mengancam. Karena seberani itu ya? Berani, wow, kamu kurang ajar itu, kenapa itu? Bilang begitu. Itu orang nanti pernah jadi menteri hukum dan HAM. Itu yang telepon saya itu. Ini lagi ada omnya menjadi saksi, saya sidang saksi. Cina menyelundup, saksinya omnya dia. Putus, Cina dihukum, dia pulang. Dia bilang sama Lopa, kemandakannya, baik sekali itu jaksa. Kok saya tidak dihukum? Malah dihukum, dia cuma saksi. Dia cuma saksi. Itu jaksa baik sekali. Saya kok tidak dihukum? Saya kasih sarung bugis. Ya bawa. Kalau kemandakannya Lopa, ini suruh bawa. Adiknya Lopa itu, Ahmad Lopa, mulai jaksa muda nanti juga itu, naik sepeda. Bawa itu sarung buat maaf. Ini dari om saya. Kenapa dia kasih? Dia terima kasih sekali, tidak dihukum. Bagaimana dihukum? Dia cuma saksi, bodoh sekali itu om itu. Tidak usah kasih. Indonesia! Indonesia merdeka! Indonesia! Kalau mau jujur Mbak ya, kalau kita pikir saya waktu masih anak-anak dan remaja harusnya bisa menikmati dong fasilitas-fasilitas pejabat kan. Betul, gitu ya. Iya dong. Ada fasilitas yang diberikan, fasilitas khusus begitu ya. Betul. Tapi seperti umumnya anak-anak pejabat lain lah gitu ya. Tapi itu sudah tidak kami dapatkan ya, karena kita memang dari dulu itu sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Tidak didapatkan ini maksudnya bagaimana? Ditolak oleh Pak Baharudin Lopa atau memang tidak dapat fasilitas sama sekali? Memang dari negara? Jadi oleh Bapak itu, almarhum, semua fasilitas negara tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Jadi hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan saja? Betul. Oh, misalnya apa nih Pak? Ya kan? Kendaraan misalnya, ya kan? Lalu telepon, rumah, ya kan? Pokoknya semua fasilitas lah yang menjadi beban negara itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kita ini sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, ya. Artinya menikmati apa yang ada dan apa yang mampu disiapkan. Itu. Jadi menikmati apa yang ada dan apa yang mampu disiapkan. Itu beliau gitu. Dan beliau selalu bertutur kepada kita semua bahwa kita harus selalu merasa cukup dan bersyukur. Ya. Karena dengan begitu kita akan bisa hidup dengan sederhana. Saya punya pengalaman ya, jadi saking sederhananya itu ketika porsi makan itu nggak habis, dibagi. Ini anak kamu makan ya, saya nggak habis gitu. Sampai segitunya gitu seorang dirjen gitu.
Apalagi Bapak ini juga di dalam bekerja itu benar-benar sangat selektif dalam menggunakan peralatan kantor ya. Saking Bapak ini kan hobi nulis. Ini pengalaman yang menarik ya. Dan tulisan Bapak itu bungkus rokok, bungkus makanan, itu dipakai untuk menulis. Tulisan itu lari ke sana, lari ke sini, dan yang paham cuma saya. Itulah Bapak suka dengan saya itu karena saya tahu alur berpikir dan tulisan dibungkus rokok, ini larinya ke sana, larinya ke sini, kadang bungkus nasi itu. Padahal kan kertas itu kan cukup baik. Bapak nggak mau bagaimana hidup yang benar-benar hemat, nggak mau sia-sia barang negara ini. Nah ini yang luar biasa. Pernah ada satu kejadian ya, waktu suksesi gubernur di Sulawesi Selatan, dia kan ikut itu, ya, ikut dicalonkan jadi gubernur Sulawesi Selatan waktu itu. Ada 3 calon, tapi kan zaman dulu, zaman Orde Baru kita tahu lah, ya kan? Kalau ABRI mau jadi ya jadi aja, ditunjuk aja kan. Yeah. Jadi waktu itu ada 3 calon, nah, termasuk almarhum. Waktu itu masih menjabat Dirjen Pemasyarakatan, ya kan? Nah, besok pemilihan di DPRD didatangin sama ketua DPRD dan lain sebagainya. Bapak nanti besok suaranya hanya sekian. Oh, Jadi sudah ada hasilnya. sudah ada hasilnya gitu. Oke. Jadi dia nolak. Wah, saya nggak mau. Coret nama saya katanya. Tidak usah saya diikutkan dalam pemilihan. Coret, saya mundur gitu. Saya menerima kalau kalah, tapi tidak mau dengan cara begini katanya. Nah, itu Pak Menteri waktu itu, Menteri Kehakiman, Pak Ismail Saleh ya. Nah, itu kurang terima dengan sikap beliau. Gitu. Tapi dia nggak bergeming, tetap mundur. Saya tidak mau. Nggak mau jadi kayu bakar katanya. Kayu bakar maksudnya bagaimana tuh Pak? Ya dikorbankan begitu saja. Ya Bapak ini kan naif ya, merasa didukung, ya sudah saya maju. Saya urus semua persyaratan. Nggak tahunya Bapak tuh kemudian dihubungi sama Pak Menteri Kehakiman pada waktu itulah ya. Bahwa itu cuma sebagai boneka, kasarannya udah tahulah hasilnya. Nah Pak Lopa kemudian diajak bicara, Bapak enggak saya mau keluar. Kan kontestasi ini jadi kacau kan kalau Pak Lopa mundur kan. Telepon itu saya menelpon kepada Pak Menteri itu, debatnya sangat keras. Pak Lopa itu bilang, Pak Menteri bilang, pokoknya nggak boleh mundur ya, harus tetap maju. Pak Lopa bilang, saya akan tetap mundur, terserah Bapak yang keluar dari kehakiman atau saya yang keluar dari kehakiman. Itu saya ingat betul, dan gaya itu saya pakai, karena Bapak itu kan nggak bisa ya, dalam bekerja itu, ya bukan berani melawan atasan, tapi melawan ketidakadilan, dia akan tetap berjuang. Jadi saking Bapak keras kayak gitu, tetap Bapak mundur, nggak mau. Terserahlah proses pemilihan gubernur itu kayak apa, pokoknya saya nggak mau cuma dijadikan sebagai boneka, sebagai alat. Jadi saya jemput sih ke Riyadh waktu itu. Ya. Waktu diberitahu almarhum terdiagnosa jantung, kita kaget juga. Kenapa jantung ya? Setahu saya selama ini nggak pernah ada terdeteksi jantung. Jadi kata dokter sana kena jantung. Cuman saya nggak sempat ketemu, kan jemput ke sana sama anak saya ini pergi jemput ke Riyadh, baru landing sudah meninggal 1 jam sebelumnya. Karena waktu itu hari Minggu, Sabtu Minggu, nggak bisa ke sana, kan harus ada paspor dinas kan. Camp itu tutup saat hari Minggu, Senin baru bisa jadi, langsung berangkat terbang, Selasa meninggal. Jadi waktu di sana itu memang saya disodorin otopsi sama rumah sakit. Saya nggak tanda tangan. Nggak di tanda tangan? Nggak tanda tangan. Kenapa? Ya, saya tidak mau mengambil keputusan sendiri. Saya tanya dulu sama semua keluarga. Saya teleponin semua saudara-saudara, ulama, bagaimana ini? Apa perlu diotopsi apa tidak? Semua bilang jangan, nggak usah. Tidak usah lah. Ikhlaskan saja, karena toh nggak bisa hidup lagi. Gitu. Jadi tidak diotopsi lah waktu itu.
Ketika mendengar Bapak meninggal, saya shock ya, dalam artian bahwa jabatan Jaksa Agung itu adalah jabatan yang memang Bapak idam-idamkan. Karena basicnya Bapak ini adalah seorang jaksa. Kenapa didam-idamkan? Dengan jaksa ini, Bapak akan bisa berbuat banyak untuk menciptakan keadilan di negeri ini. Dan saya yakin kalau Bapak waktu itu berlangsung terus, KPK itu nggak ada. Beliau tuh nggak peduli siapapun ya. Mungkin kalau ingat kata-kata beliau, saya nggak peduli siapapun kalau terlibat saya akan kejar itu. Kayak Bapak kan begini. Nah itulah saya shock, saya kaget. Wah ini ada apa kok Bapak ini kan orang yang tentu semangat dong dengan jabatan Jaksa Agung. Mereka pasti akan melakukan perubahan yang signifikan untuk merombak kejaksaan. Nah inilah saya shock dan waktu itu saya tengah malam langsung datang ke rumah, dan nggak jauh ya juga mencari informasi sebenarnya Bapak meninggal karena apa itu kan ya. Kemudian di antara keluarga udah berembuk, ya sudahlah gitu pulang, nggak usah diotopsi, nggak usah apa dimakamkan. Tapi bagi saya masih pertanyaan besar, Bapak ini meninggal karena apa? Karena saya merasa Bapak ini cukup sehat dan tidak punya gejala penyakit apapun. Selama bertahun-tahun saya mendampingi beliau. Setelah Pak Baharudin Lopa meninggal dunia, bagaimana dengan nasib kasus-kasusnya itu? Apakah masih diteruskan? Berhenti semua saya lihat. Tidak ada. Nur Salim kan sampai sekarang belum pulang. Metro TV